warahmatullahi wabarakatuh. Halo everyone, balik lagi di Al-Quwa Berbincang bersama saya Afnani Nawamiba sebagai host di acara podcast kali ini. Jadi hari ini kita akan berbincang-bincang dengan salah satu tokoh terpenting yang ada di sekolah saya. Dan alhamdulillah beliau sudah hadir di samping saya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Jadi beliau adalah bernama Ustadz Agus Irmansyah selaku Wakasek Kurikulum di SMP Al-Quwa. Gimana Ustadz kabarnya? Alhamdulillah baik, sehat. Keluarga aman sehat ya? Sehat juga alhamdulillah. Dari gimana perjalanan dari rumah ke sekolah? Apakah ada macet-macetan gitu? Untuk perjalanan dari rumah ke sekolah kebetulan tidak melalui jalur macet, jadi aman terkendali, bisa tiba di sekolah sesuai dengan waktu yang sudah ditetapkan. Oke. Jadi Ustadz, hari ini tuh saya akan berbincang-bincang mengenai negara kita, negara Indonesia. Negara Indonesia, kenapa dengan negara Indonesia? Kan negara Indonesia itu memiliki berbagai macam suku, budaya, ras, dan sebagainya. Iya, betul. Dan termasuk negara keempat yang memiliki penduduk terbanyak Di dunia. Iya. Jadi saya ingin, dan teman-teman saya juga itu udah mendapatkan beberapa pertanyaan hasil dari kemarin itu tentang negara kita. Gimana sih negara Indonesia tuh gitu sebenarnya? Dari sudut pandang mana? Dari sudut pandang Ustadz, menurut Ustadz. Oh iya, siap. Langsung pertanyaannya saja Ustadz. Boleh. Menurut Ustadz, apa tanggapan Ustadz mengenai semangat dan komitmen persatuan dan kesatuan nasional dalam mempertahankan NKRI? Oh, semangat untuk mempertahankan persatuan dan kesatuan NKRI. Nah, ini ketika kita berbicara semangat persatuan dan kesatuan itu, kita tidak boleh berlepas diri dari satu pandangan hidup. Pandangan hidup kita sebagai seorang warga negara Indonesia itu adalah nasionalisme. Kita tidak boleh berlepas diri dari itu. Sehingga untuk menjaga kestabilan persatuan dan kesatuan itu, modal yang harus kita miliki sebagai warga negara Indonesia itu memiliki sikap nasionalisme. Tentunya sikap nasionalisme itu harus dibangun sejak dini. Di samping sikap nasionalisme, kita juga harus ingat pada satu sistem dalam upaya mempertahankan persatuan dan kesatuan. Ada 5 aspek yang harus kita pegang teguh. Yang pertama ideologi, yang keduanya sosial budaya, ketiganya ekonomi, keempatnya politik dan hukum, kelimanya pertahanan dan keamanan. Itu aspek-aspek yang mampu membangun atau menentukan persatuan dan kesatuan NKRI. Nah, dari aspek-aspek tersebut kita pahami juga bahwa ideologi kita sebagai bangsa Indonesia, ideologi kita adalah Pancasila. Kita tidak boleh berlepas dari Pancasila. Jadi semua kegiatan atau semua aktivitas kita itu harus menuju kepada ideologi Pancasila supaya tidak terjadi konflik atau perpecahan di antara kita. Yang keduanya sosial budaya. Ini sosial budaya ini sangat kaya di Indonesia mulai dari ras, kemudian suku, bangsa, termasuk agama, itu menjadi satu kekayaan kita. Sosial budaya, kekayaan sosial budaya kita yang perlu kita pelihara dengan sebaik-baiknya. Dan harus kita ingat, sosial budaya ini harus kita bingkai, harus kita perkuat dengan satu istilah yang tidak boleh terlepas dari diri kita, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda agama, berbeda ras, berbeda suku, kita itu adalah satu kesatuan, itu bangsa Indonesia. Yang ketiga, ekonomi. Bagaimana ekonomi Indonesia itu mampu menunjang kesejahteraan seluruh warga negara Indonesia, tentunya dengan
membuka peluang usaha, kemudian usaha mikro, kecil ataupun menengah, itu semuanya untuk menunjang kesejahteraan seluruh warga negara Indonesia. Yang keempat, politik dan hukum. Dan perlu kita ketahui Indonesia ini negara yang demokratis atau memegang paham demokrasi. Dan demokrasi kita ini tentunya akan beririsan dengan kebutuhan golongan-golongan tertentu. Walaupun pada dasarnya setiap golongan itu ingin memajukan Indonesia, tapi kalau tidak diperkuat persatuan dan kesatuannya antara politik satu dengan politik yang lainnya, ini akan menimbulkan konflik. Makanya harus kita perkuat, apapun pandangan politiknya, tujuan kita adalah untuk persatuan dan kesatuan NKRI. Dan yang terakhir, pertahanan dan keamanan. Bagaimana caranya yang memegang pertahanan dan keamanan itu tentara dan Polri, TNI dan Polri itu bisa menjamin keamanan dan keselamatan NKRI dari serangan atau ancaman dari luar, seperti itu. Jadi kayak kita tuh emang harus menjadi kesatuan biar Indonesia maju. Nasionalisme yang diperkuat, kemudian yang aspek menunjang kesatuan tadi itu diperkuat. Tapi Ustaz, kan sekarang ini banyak ya kayak penebangan hutan, habis itu pembunuhan liar, pengambilan sumber daya alam, bahari dan lain sebagainya gitu. Betul. Itu kenapa sih konflik tersebut dapat terjadi gitu di Indonesia? Konflik itu terjadi khususnya yang berkaitan dengan penebangan hutan, kemudian perusahaan alam, itu munculnya dari kebutuhan individu atau golongan tertentu yang ingin memaksimalkan apa yang dibutuhkannya, sehingga terjadilah penebangan liar, kemudian penambahan perburuan liar dan hal-hal lain yang mengancam persatuan dan kesatuan, seperti itu. Jadi kayak ada rasa egoisme gitu. Iya, egoisme dalam diri dan golongan tertentu, itu yang menjadi masalah. Kira-kira siapa sih yang menjadi pelopor dalam hal tersebut gitu orangnya? Kalau kita menyebut pelopor itu kan salah satu orang yang memiliki peran penting dalam kegiatan tersebut. Kita tidak bisa menunjuk salah satunya, tapi yang perlu kita pahami adalah pelopornya itu orang tadi yang memiliki egoisme tinggi untuk memenuhi kebutuhan pribadi atau golongannya dengan semaksimalnya mungkinnya. Seperti itu. Kira-kira konflik-konflik tersebut tuh biasanya terjadi di mana saja dan apa sih contoh-contohnya gitu? Konflik perburuan liar atau penebangan liar itu terjadi biasanya di wilayah yang memiliki potensi sumber daya alam yang tinggi dan belum banyak ditempati oleh masyarakat Indonesia. Itu konflik yang menimbulkan masalah terhadap keseimbangan alam. Itu berbahaya kalau misalkan dibiarkan seperti itu tempat-tempatnya. Dan selain konflik tadi, konflik yang timbul dari kebutuhan individu, kita juga mungkin bisa menganalisis konflik-konflik yang terjadi di Indonesia itu tidak hanya itu, tidak hanya untuk kepentingan individu dan golongan tertentu, tapi kalau kita ingat-ingat ke belakang atau sejarah ke belakang, itu di Indonesia itu tidak hanya terjadi konflik itu, bahkan ada yang lebih besar daripada itu. Seperti halnya pemisahan Timur dari Negara Kesatuan Indonesia, itu konflik yang besar loh. Jadi yang dampaknya besar terhadap kestabilan NKRI. Itu terjadi dulu
sekitar tahun 90-an. Jadi terjadi pemisahan Timur yang sekarang menjadi Timor Leste. Kalau kita lihat di peta itu sekarang Timor Leste seperti itu salah satunya. Kemudian yang berikutnya di tahun 2000-an itu terjadi gerakan di Aceh yang disebut dengan istilah GAM, Gerakan Aceh Merdeka. Itu karenanya ada keinginan di sana, keinginan masyarakat di Aceh tersebut karena dia memiliki pandangan secara khusus terhadap nilai dari syariat Islam sehingga ingin memisahkan diri dari NKRI. Tapi itu semua bisa diselesaikan dengan baik pada saat itu. Kemudian selain dua konflik tadi, Indonesia pun pernah terjadi kerusuhan di Poso, kemudian yang masalah antara Madura dengan Kalimantan itu terjadi juga di Indonesia. Itu semua karena satu kebutuhan golongan tertentu seperti itu. Mungkin juga bisa terjadi karena perbedaan budaya juga masuk gitu ya. Perbedaan budaya, perbedaan ras itu yang memunculkan konflik tersebut terjadi. Tapi semua itu bisa dikendalikannya dengan kita mengembalikan pada cara pandang kita tadi. Kalau kita memandang bahwa kita itu adalah bagian dari negara kesatuan Republik Indonesia dan tidak bisa terlepaskan darinya, dan harus dibangun oleh kita itu mulai sekarang. Makanya untuk generasi sekarang itu harus diperkuat nilai nasionalisme dalam dirinya sehingga suatu saat nanti tidak terjadi lagi konflik yang seperti itu, baik itu konflik yang untuk kebutuhan dirinya ataupun untuk kebutuhan golongannya. Jadi kita tuh bisa buat mengembalikan Indonesia seperti dulu lagi gitu. Bisa pasti. Suatu saat nanti Indonesia itu akan kembali seperti dahulu. Di zamannya apa? Zamannya Majapahit. Zaman generasi Z mungkin kali ya. Iya, mungkin zaman nanti ketika semua orang itu sudah memiliki pemahaman yang sama terkait pentingnya persatuan dan kesatuan, dan dalam dirinya itu sudah tumbuh sikap nasionalisme tadi. Ini kayak sikap dan jiwa nasionalisme dan patriotisme itu kayak sangat penting gitu ya. Penting banget, khususnya bagi generasi sekarang. Tapi sekarang, zaman sekarang ini kan sudah mulai berdatangan kayak fashion dari barat, lagu-lagu K-pop dan lain sebagainya gitu ya. Nah, ini harus disinergikan dengan cara pandang Ki Hajar Dewantara. Pernah dengar tidak? Kita itu boleh menerima masuk ya budaya atau gaya barat itu boleh masuk ke kita, tapi kita sebagai warga negara Indonesia itu harus menyaring. Bukan berarti budaya atau gaya dari barat tersebut negatif, tapi bagaimana budaya dan gaya barat tersebut bisa memunculkan kreativitas dan inovasi untuk warga di kita. Jadi kayak mengambil sisi positif. Iya betul, jadi yang diambil itu bukan sisi negatifnya, jadi sisi positifnya yang dimunculkan. Terus cara mengembalikan untuk anak muda zaman sekarang ya, bahkan sekarang ada banyak K-popers gitu kan. K-pop ya gimana mengembalikan ke seperti dulu lagi, apalagi kan kayak bisa ditanya lagu nasional apa, lupa, nggak tahu. Iya kan tadi nilai nasionalismenya itu kurang tertanam. Jadi yang budaya tanpa disaring, kemudian tanpa disesuaikan dengan kondisi di kita. Bisa sih dikembalikan kepada kondisi seperti dulu, tapi mungkin tetap dengan memperhatikan kondisi zaman sekarang. Jadi jangan kita mengembalikan kepada kondisi sebelumnya tanpa memperhatikan perkembangan zaman saat ini. Begitu. Baik Ustaz, terima kasih telah meluangkan waktunya ya. Siap, sama-sama. Pasti yang di rumah juga mendapatkan banyak pembelajaran yang terdapat di video kali ini. Dan untuk Ustaz Agus, sekali lagi terima kasih dan mohon maaf telah mengganggu waktunya. Sama-sama.
Oke, semoga yang di rumah terhibur dan mendapatkan banyak pelajaran yang dapat diambil. Dan mungkin kita tutup aja podcast kali ini dengan menekan tombol like, comment, share, dan subscribe. Sekian dari saya. Jangan lupa untuk nantikan video-video lain di Alufa Berbincang. See you in the next video. Bye-bye. Assalamualaikum. Ya.